Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita menjadi bagian dari kesayangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang toharoh atau bersuci. Toharoh secara bahasa berarti bersuci atau bersih, membebaskan diri dari kotoran dan najis. Sementara menurut istilah syara', toharoh berarti menghilangkan hukum hadas untuk menunaikan sholat atau ibadah yang lainnya yang mensyaratkan untuk bersuci dengan air atau pengganti air, yaitu tayamum. Secara umum, toharoh berarti menghilangkan kotoran dan najis yang dapat mencegah sahnya sholat, baik najis ataupun kotoran yang menempel di badan maupun pakaian. Menjaga kebersihan dalam sebuah hadis disebut sebagian dari iman. Toharoh juga memiliki kedudukan yang paling utama dalam ibadah. Apabila seseorang sudah memahami dan menjalankannya dengan baik, maka ibadahnya akan berjalan dengan baik. Sementara bagi yang belum paham, ibadahnya bisa jadi tidak sah. Kewajiban untuk membersihkan diri ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Dalam surat itu Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dengan tangan sampai dengan siku. Basuhlah mukamu dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih, sapulah mukamu dan tanganmu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan kamu nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan perihal pentingnya mensucikan diri ini. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Bersuci ini lebih lanjut dibagi menjadi dua, lahiriah fisik dan batiniah hati. Toharoh manawiyah atau toharoh hati yaitu bersuci dari syirik dan maksiat, segala perbuatan dosa atau maksiat yang berhubungan dengan hati seperti sombong, angkuh dan takabur. Dendam dan iri harus dihilangkan. Cara menghilangkan dengan bertauhid dan beramal soleh. Umat diharapkan bisa bertobat, berjanji tidak mengulangi lagi, dan memperbanyak ibadah seperti berzikir, membaca Al-Quran, dan sholat atau bertahajud. Toharoh lahiriah dinilai tidak akan terlaksana tanpa bersihnya hati seseorang. Dalam surat At-Taubah ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Selanjutnya, dalam surat Al-Maidah ayat 41, Allah juga berkata, mereka adalah orang-orang yang tidak hendak mensucikan hati. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat. Mereka beroleh kesiksaan yang besar. Wajib bagi seorang muslim yang berakal untuk mensucikan dirinya dari syirik, penyakit hati, dan keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Toharoh yang kedua yaitu bersifat fisik, mensucikan diri dari hadas dan najis, sebagian dari iman. Bersuci juga seperti seorang perempuan yang habis haid itu diwajibkan untuk bersuci. Pasangan suami istri yang habis melakukan hubungan itu diwajibkan bersuci, karena
Bila mereka akan melakukan ibadah seperti sholat, haji, ataupun ibadah kepada Allah yang lainnya, mereka dianjurkan untuk bersuci terlebih dahulu, tidak lupa membaca niatnya, dan melakukan cara-caranya dengan baik, dengan tata cara yang sudah dianjurkan. Bersuci yang pertama-tama diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu, lalu membasahi rambut, kepala, sampai ke bawah. Dianjurkan membersihkannya itu dengan baik dan benar, tidak dengan sepele, karena hal tersebut bisa mempengaruhi ibadah kita. Untuk para remaja yang selesai melaksanakan uzur, dianjurkan untuk lebih bercepat-cepat melakukan toharoh ataupun bersuci supaya bisa cepat-cepat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk pasangan suami istri yang habis melakukan hubungan, itu juga diharapkan untuk cepat-cepat melakukan toharoh ataupun bersuci supaya cepat-cepat bisa melakukan ibadah. Toharoh sejatinya untuk diri manusia itu sepertinya sudah melekat, karena bersuci itu hukumnya wajib. Orang yang ingin sholat juga dianjurkan untuk berwudu. Berwudu juga termasuk ke dalam toharoh karena mensucikan diri dari najis dan kotoran-kotoran yang menempel kepada tubuh kita. Sebaiknya untuk bersuci dilakukan dengan baik dan benar. Dianjurkan untuk menyesuaikan dengan tata caranya yang benar. Untuk toharoh sendiri, dalam Al-Quran dan hadis sudah banyak sekali bab-bab tentang toharoh. Barangkali teman-teman yang ingin tahu tentang bab bersuci lebih banyak lagi, teman-teman bisa buka di Google ataupun di buku tentang bersuci. Itu di situ banyak sekali untuk penjelasannya tentang toharoh lebih mendalam. Biasanya toharoh lahiriah itu dinilai tidak akan terlaksana tanpa bersihnya dari diri kita sendiri, dari bersihnya hati seseorang itu sendiri. Sekian penjelasan saya tentang toharoh. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.